والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس وببركة من حضر هذا المجلس وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Cara salat sunnat hajat. Jadi di antara sembahyang yang disunahkan bagi kita yaitu sembahyang sunat hajat. Sunat digawi setiap malam. Lamun kada kawa setiap malam, seminggu sekali kah? Setiap malam Jumat kah? Sembahyang hajat ini, arti hajat itu kan perlu. Jadi dengan kita mengerja sembahyang hajat ini, kita itu menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan lemahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan sifat kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti fakir itu berhajat. Arti berhajat itu perlu. Kita ini perlu kepada pertolongan Allah, perlu kepada rahmat Allah. Nah, oleh karena itu kita disunahkan sembahyang hajat. Salat hajat dikerjakan 2 rakaat. Waktunya kapan saja, boleh siang, boleh juga malam, boleh juga, asal jangan sesudah sholat asar, asal jangan sesudah kita mengerjakan sembahyang asar. Dan sholat subuh artinya asal jangan mengerjakan setelah kita mengerjakan sholat subuh. Selain waktu itu boleh aja. Di manakah? Imam maghrib kah, imba isya kah, tengah malam kah, waktu sahur kah, imba tengah hari kah, boleh, asal jangan imbah asar dan imbah subuh. Nah, karena itu imbah asar dan imbah subuh itu waktu makruh tahrim. Makruh tahrim
arti makruh tahrim itu, makruh itu ada dua lah. Ada namanya makruh tanzih dalam fikih, ada namanya makruh tahrim. Amunnya makruh tahrim ini, hukum makruhnya tuh mendekati hukum haram, itu nah, arak haram. Nah artinya kar bagus digawi waktu itu. Amunnya makruh tanzih, makruh biasa aja. Nah kayak orang meninggal kunut, nanti kan makruh, umumnya makruh tanzih. Nah ini makruh tahrim ini mendekati haram, kan belum lagi haram. Nah, karena salat hajat, karena salat sunat hajat itu adalah salat mutlak. Salat mutlak lah. Makanya kita usallinya tuh bisa kayak ini. Usalli sunatal hajati boleh juga, atau usalli sunatal mutlaki boleh juga. Sembahyang hajat nih. Nah, karena hakikatnya sembahyang hajati sembahyang sunat mutlak. Boleh dikerjakan kapan saja waktunya. Asal jangan imbah asar dan imbah subuh. Lain kayak sembahyang israk kan berwaktu. Itu bukan sembahyang sunat mutlak, ada waktunya kan ketika terbit fajar. Sembahyang duha itu berwaktu tuh ketika sudah tinggi naik matahari. Nah, sembahyang tahajud kan itu berwaktu malam waktunya. Nah kalau sembahyang hajat nih, sembahyang hakikatnya sembahyang sunat mutlak. Oleh karena itu boleh dikerjakan kapan saja, asal jangan imbah asar dan imbah subuh. Seperti salat hadiah juga, sama sembahyang hadiah dah. Sembahyang hadiah itu sembahyang mutlak. Sembahyang hadiah itu sembahyang mutlak. Makanya usalinya sunatan mutlaki sembahyang hadiah itu. Kadang sembahyang usali sunatal hadiah itu ada. Nah, sembahyang hadiah itu boleh dikerjakan malam kah, siang kah? Tengah hari kah, jam 8 kah? Asal jangan nimbah asar dan nimbah subuh. Sebaiknya, tapi yang bagusnya dikerjakan sesudah sholat maghrib. Sembahyang hajat ini bagus dikerjakan sesudah sholat maghrib atau di malam hari. Dan hendaklah, maksudnya dianjurkan kita sebelum sembahyang hajat itu iqamat dengan bertawasul. Jadi iqamat ini isinya tuh ucapan salam kepada Nabi, kepada para wali, dan isinya bertawasul lah. Cuman kita bila malam Jumat tuh kada kita baca juga di sini. Cuman mungkin biasanya bubahan diminta untuk sembahyang hajat jargasan orang hendak tolak umrah. Jadi biasanya ada seikong nih komat dengan komat ini. Yang isinya tuh bertawasul. Nah, dianjurkan. Nah, dengan bertawasul sebelum sholat hajat. Iqamat tawasulnya adalah ini kada apa artinya umum, sudah pian tahu aja sudah ini ya, kalau ancak aja sudah benar orang baca tawasul ini sebelum sembahyang hajat. Nah lalu ada seikong misalnya sambil berdiri menghadap kiblat, lalu mengucapkan salam atau tawasul ini, Assalamualaikum ya Rasulullah, jar. Itu kan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kalau diartikan ucapan salam itu kesejahteraan, alaika atas engkau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya anbiya Allah.
Assalamualaikum, salam ke atas kalian wahai para nabi-nabi Allah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kalian wahai rijalal ghaib. Rijalal ghaib itu adalah hamba-hamba Allah, bisa malaikat, bisa para wali-wali Allah Ta'ala nang kada nampak, nang kasat mata. Nang mereka itu bila dipintai pertolongan, mereka itu mau menolongnya gitu lah. Contoh kayak malaikat misalnya rijalal ghaib itu malaikat, bisa juga para roh-roh, para wali-wali Allah bisa juga. Jadi bila kita minta kepada malaikat, kan arti tawasul tuh berperantara ya kalau hakikatnya kita minta kepada Allah, cuman perantara malaikat. Nah, maka malaikat itu hadir dan mengaminkan doa kita. Nah, lalu cepat kabul. Itu maksud rijalul ghaib atau rijalul ghaib. Hamba-hamba Allah nang kasat mata, nang kada kelihatan oleh panca indera kita. Itu bisa malaikat, bisa para wali-wali Allah Ta'ala. Nang apabila kita betul minta tolong kepada mereka, berkiau kepada mereka, mereka itu menolongi kita. Menolongi kita. Ya, bertawasul itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kada dilarang lah, kada dilarang, bahkan dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah, itu ayatnya. Wahai orang-orang beriman, bertawasul, pakailah tawasul. Jadi sebenarnya kita orang beriman ini sudah tahu sudah kita tuh meminta hakikatnya kepada Allah. Meminta kepada Allah, amun kita meminta kepada selain Allah, tahu kita sudah hukumnya syirik, ada boleh. Nah, jadi kita itu hakikatnya kita nih sudah belajar tauhid, tahu sudah kita meminta kepada Allah, cuman bertawasul ini itu modelnya maulah sebab, menjadikan sebab dengan jalan bersebab untuk meminta tolong kepada Allah. Contohnya dengan kita membawa nama Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala itu sidin ketujuh benar apabila kita meminta itu membawa nama kekasihnya. Contohnya para wali-wali, para malaikat, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amunnya contoh nang nyaman aja tuh lah, kita dibilang bertawasul pada ta'anbian lah dalam kehidupan kita nih. Pian bila jaring datang ke mana biasanya disuntik ke dokter gelak, nah itu tawasul namanya. Pian meyakini dokter itu kadang menyembuhkan penyakit pian gelak, yakin aja kalau sudah. Tapi kenapa pian datang ke dokter? Itu namanya bertawasul. Tahu kita Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita. Tahu kita bahwasanya dokter itu kadang memberi bekas, lemah jiwa, kadang kau menyembuhkan. Cuman kita bersyariat, berikhtiar atau bertawasul. Nah, kita tolak ke dokter, kita berobat, menjalankan perintah Allah Ta'ala, kita bersyariat, berikhtiar. Mbah itu kita minta kepada Allah kesembuhan. Kalau kita sembuh misalnya, kita meyakini yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Nah, itu tawasul namanya itu. Namun bertawasul syirik berarti orang ke dokter syirik lah, makan obat syirik lah. Bahkan kita beramal saleh ini bertawasul ya. Kita yakin aja kalau amal kita ini kadang memasukkan ke surga.
Nah, masukkan ke surga itu Allah Ta'ala itulah hakikatnya. Tapi kan, kenapa kita beramal? Itu tawassul namanya. Karena kita disuruh Tuhan beramal. Dan kita meyakini amal kita akan memasukkan kita ke surga. Ibadah kita kata kawan, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Nah, cuman Tuhan tuh ketujuh. Bila kita ini bertawassul, apalagi kita berdoa itu membawa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya para nabi, para rasul. Nah, kayak itu. Jadi boleh aja kita bertawassul, itu boleh aja. Asal hati kita tetap meyakini nang memberi kita itu Allah, nang menolongi kita itu Allah. Nah, kayak itu. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Nah, Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Salam ke atas kalian wahai roh-roh yang disucikan. Roh-roh para nabi, roh-roh para wali-wali, roh-roh orang-orang saleh. Itu roh-roh yang disucikan. Aghithuna biquwatillah. Nah, sini nampak benar nah. Hakikatnya nang menolong itu Allah. Aghithuna, tolongi olehmu akan kami wahai para wali-wali, nabi-nabi, wahai rijalul ghaib deh. Tolongi olehmu akan kami biquwatillah, dengan kekuatan Allah Ta'ala juga. Hakikatnya mereka itu menolong kita itu kekuatan Allah Ta'ala juga. Aghithuna, tolongi olehmu akan kami biquwatillah, dengan kekuatan Allah. Wansuruna binusratillah, wansuruna binusratillah, dan tolongi sama jelas, tolongi akan kami wahai para wali-wali Allah Ta'ala nih. Maksudnya tolongi akan, sampaikan hajat uluni kepada Allah Ta'ala lah. Yang bisi pangkat pang mulia. Binusratillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala juga. Ya. Allah Ta'ala juga menolongi. Wanzuruna binazratillah, wanzuruna binazratillah, dan pandanglah olehmu akan kami binazratillah, dengan pandangan Allah. Pandanglah olehmu akan kami dengan pandangan Allah. Ittaqu firasatal mu'min yanzuru binurillah. Ya Ghaus. Nah, kita nih berkiau kepada wali Allah Ta'ala. Ada yang pangkatnya Ghaus. Ya Ghaus, ya umana, ya umana, wahai orang yang terpercaya. Bukan wali-wali Allah Ta'ala jun. Ya atqiya, wahai orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya ruqaba, ibaratnya tadi kita ini bersaruan nih. Kita ini bersaruan, bersaruan minta tolong itu nah. Nah, minta tolong. Nah, artinya uluni ada hajat kepada Allah. Nah, tolongi akan aja wahai para wali ini, amin akankah? Gitu nah. Sampaikan hajat uluni kepada Allah. Ya ruqaba, ya ruqaba, wahai para pemimpin orang-orang wali-wali nih. Ya nujaba, wahai orang-orang yang mulia. Ya autad, wahai wali autad. Wali autad ini masak. Ya, jadi di dunia ini autadnya ada 4 jar, masak bumi nih. Ada 4. Wali-wali lah. Ya abdal, wahai wali abdal. Ya kutub, wahai bubuhan wali kutub. Aghithuna, tolongi olehmu akan kami bihormati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan atau kemuliaan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan berkat kehormatan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca Al-Fatihah.
Nah, lalu baca surah Al-Fatihah sekali. Ini sembahyang hajat berjamaah bagus juga. Cuman bukan jarang lagi bilang kadang-kadang kita amalkan bang malam Jumat tuh, insya Allah malam Jumat yang datang insya Allah pakai kamat ini, nah insya Allah mengingat kita sembahyang hajat di sini, atau sembahyang hajat sorangan kah baca juga ini, berjamaah kah baca juga ini. Nah, ini bertawassulnya. Lalu baca surah Al-Fatihah satu kali. Kemudian kamatnya nih. Nah, adapun lafaz niatnya, niat sembahyang hajat. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Ini bila sembahyang sorongan. Amunnya jadi makmum, usalli sunnatal hajati makmuman rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, artinya aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat namun jadi makmum mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu niatnya di dalam takbiratul ihram. Nah, pada rakaat pertama sesudah Fatihah, salatnya baca doa iftitah bang. Baca surah Fatihah. Pada rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi. Kamu hafal? Kamu kada hafal? Atau surah Al-Kafirun, surah Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada apa. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah baca ayat amanar rasulu bima unzila ilaih sampai ayat wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah ayat amanar rasul lah. Ini di rakaat kedua. Amun kada hafal amanar rasul atau surah Al-Ikhlas ganti dengan Qul huwallahu ahad sekali. Nah, ini mana kita. Mun kada hafal juga surahnya, kada besusurahan. Berapa juga salam baca Fatihah aja. Rukuk aja lagi misalnya. Nah, bacaan rukuk sujud tidak sama aja langsung yang lain sampai ayat akhir sama aja. Di sujud terakhir baca 10 kali akan doa. Ini kada mesti inilah itu salah pian. Nah, doa nang pian apa? Asal bahasa Arab lah. Bahasa Banjar batal sembahyang. Jangan bahasa Banjar, bahasa Arab. Nah, ujar ulama, doa nang paling abdal to doa nang ada di dalam Quran. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah, ini doa dalam Quran. Itu doa nang paling bagus tuh. Yang paling abdal kita baca doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya dalam Quran kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Banyak lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina. Itu di Quran. Tingkatan yang kedua, doa yang paling bagus itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti sebut dalam hadis-hadis Nabi. Tingkatan yang ketiga, doa yang bagus dibaca itu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama. Jadi kadang-kadang kita mudahnya kayak walaupun hebat bahasa Arab lalu ngarang-ngarang doa seorang misalnya, itu lebih abdal doa yang diajarkan Allah Ta'ala di Quran. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sarabakawa orang tuh waktu tawaf yang misalnya umrah atau haji tawaf ada doa nang lain apa ini kan dibaca selamat tawaf tuh Rabbana atina fid dunya hasanah, atau biar misalnya qunut kada hafal doa qunut kada hafal baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah bisa juga pengganti qunut ini kan. Atau misalnya orang minta doa selamat dia baca
Ada apa nang panjang tuh baca doa ini. Ini doa menghimpun kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Ini baca 10 kali atau lebih ke atas latihannya 100 kali kah. Tapi menjadi imam itu harus lawas kan kupin ada makmum nang tinggi darah. Biasanya tinggi darah ini bila sujud tuh sakit kepala lawasan. Nah, biasanya ulun cukup 10 kali aja membaca kalau ulun jadi imam. Kupin ada makmum nang darah tinggi. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau artinya itu Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan akan kami atau beri kami fid dunya, di dunia ini hasanatan. Hasanatan kebaikan. Kebaikan itu tergantung orang-orangnya mentafsirkan lah. Amun orangnya itu fi maqamil mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasanah itu inya mengartikan bermimpi wan Rasulullah setiap malam. Bermimpi minta kepada Allah taala di dunia ini setiap malam tuh bila guring tak mimpi wan Nabi terus. Amun orang ini misalnya hendak ma'rifat kepada Allah bisa ya, hasanah itu diberikan ilmu ma'rifat bisa. Tapi kayak orang awam misalnya hasanah, atau misalnya orang yang berumah tangga hasanah tuh bahagia rumah tangganya di dunia. Nah bisa juga, ya tergantung siapa pokoknya kebaikan tuh banyak lah. Nah, wa fil akhirati hasanah, dan minta juga di akhirat itu kebaikan. Bagi orang yang cinta tadi kepada Rasulullah, kerindangan Rasulullah, hasanah itu berkumpul lawan Nabi di dalam surga, berkumpul lawan Nabi. Namun orang yang tergila-gila dengan ma'rifat tadi di akhirat itu hasanah itu melihat zat Allah Ta'ala, melihat kepada zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, amun kita orang awam nih, fil akhirati hasanah nih ya, di akhirat itu masuk surga bi ghairi hisab. Nah, wa qina azabannar, dan lepaskanlah kami akan azab neraka. Nah, itu di sujud akhir baca itu 10 kali sekurang-kurangnya. Nah, jadi bila kita berdoa inilah berdoanya ada juga adabnya. Contohnya tadi kita berdoa itu membagusnya doa yang sudah diajarkan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Rasulullah, atau kita dapat daripada ulama kita, apalagi yang ada ijazahnya misalnya. Jangan maulah-ulah seorang gitu nah. Lawan juga adab kita berdoa ini adabnya apa? Kita bila meminta itu memintalah sesuatu nang secara akal itu kadang mustahil terjadi gitu deh. Secara akal itu kadang mustahil terjadi. Contoh misalnya kita minta supaya diberi ilmu yang bermanfaat kan kadang mustahil. Mustahil itu kayak ini. Ya Allah, gugurakan wahini juga sakarong amas dari langit. Itu menurut akal mustahil. Untuk akal mustahil, tapi menurut kekuasaan Allah Ta'ala kan mustahil bang. Jadi kurang adab kita berdoa kayak itu. Ya Allah, ini juga ulun minta sakarong amas turun dari langit gugur kapas sahapan ulun. Nah, di antara kita adab berdoa itu kata-katanya itu kan kita berpandu lawan Tuhan bola. Jadi kata-katanya tuh kita sopan lawan Allah Ta'ala. Jangan kayak ini. Ya Allah, minta maaf lah. Ganalakan ampun ulun ini supaya bini ulun senang. Nah, itu kurang ada murid kayak cabul-cabulnya. Ganalakan barang ulun
apalagi nyambat bendanya misalnya, nah itu kurang sopan lawan Tuhan. Kayak nija, ya Allah ya Tuhanku bahagiakan bini ulun, nah bisa Tuhan lagi nang di bawah karas misalnya atau kuat atau bini bagian, cuman kata-katanya tuh disusun supaya sopan. Ya Allah ya Tuhanku bahagiakan bini ulun selama berumah tangga lawan ulun. Jangan kata-katanya ganalakan ampun ulun ini supaya bini ulun puas. Nah, itu kurang sopan. Jadi lawan Tuhan tuh bila pandir tuh jangan ada nang kayak corobu-corobunya. Nah, jadi di kata-katanya tuh disusun sebagus mungkin gitu. Nah, apalagi kita memuji dulu Tuhan nih. Tuhan kan tujuannya dipuji bukan Tuhan tuh ambungan lah. Memang pantas Tuhan tuh dipuji. Bisa merayu Tuhan ini bisa benar. Bisa benar merayu Tuhan. Tuhan tuh tujuan benar. Apalagi misalnya ya Allah ampuni gin ya Allah ya ulun ini. Amun pian nih maampuni ulun. Kada bakurang juga kasugihan pian. Nah, modelnya kayak itu. Amun pian maampuni ulun ya Allah, ulun ini kan banyak dosa nih. Amun pian maampuni ulun, Rasulullah himong, wali-wali himong, malaikat himong. Amun ulun pian ampuni ulun masuk surga himong tuh biar gak kasih pian. Tapi lamun ulun ini pian gak ada ampuni masuk neraka ulun. Rasulullah menangis, ya Allah hai malaikat umatnya masuk neraka. Iblis sekawa kalak ya Allah. Pian paling ketujuh apa? Malaikat himong kah? Iblis himong kah? Ya tapian ketujuh malaikat menghimong Rasulullah himong. Nam kita ampun ya Allah, modelnya bisa marayu Tuhan tuh nah. Nah Tuhan ketujuh model dirayu kayak itu. Nah, amun ulun ibaratnya dimasukkan ke neraka. Ulun ni hamba pian wa Allah. Nah, tapi lamun pian ampuni, wah pian ya Allah Ghafurur Rahim pian bujur. Artinya Ghafurur Rahim benar, pengampun penyayang benar. Bisa model marayu Tuhan itu. Kemudian adab kita berdoa nih, jangan kita berdoa dengan sesuatu yang diharamkan. Contoh misalnya kita jangan juga kita kayak inilah. Kawan nih misalnya menjalimi kita lalu mantang-mantang diisi doa saib tuh doa pedang lah, membaca misalnya malam Jumat 41 kali ditujukan kepada kawan supaya kawan kepanasan. Itu jangan orang tuh menjalimi kita lalu kita mendoakan supaya inya kepanasan, supaya inya nih garing. Itu kan boleh nih tuh. Jangan. Nah itu kan kurang adab juga itu. Atau beundangan kawan membaca Yasin 41 kali misalnya ditujukan kepada supaya orang terjol, kada boleh. Jangan berdoa kayak itu kita. Lawan juga nih kita nih berdoa kurang adab juga, kada bagus juga doa gini. Berdoa minta sesuatu dan kita kada tahu akibatnya. Contoh kayak ini, ya Allah minta sugih ulun, dengan situ aja. Seharusnya penting, ya Allah ulun minta sugih, jika sugih itu baik bagi ulun. Nah itu. Tapi lamun kada baik, kada sugih disugihakan. Nah gitu. Atau kawan misalnya kita doakan lah aku jangan supaya apa? Supaya aku ini sugih. Namun kita mendoakan supaya nya sugih kurang bagus. Tapi namun kita berputing berkait misalnya, ya Allah sugihakan inya, amun kesugihannya itu membuat inya baik, amun kesugihannya itu membuatnya pemurah, sugihakan. Nah memputing itu kenapa Pak? Atau misalnya kita panjang umur, ya Allah panjangan umur ulun, kita kada tahu panjang umur kita ini maksiat kataat ke kena ujung-ujungnya. Ada diputingi, ya Allah panjangkan umur ulun dalam taat beribadah kepada pian. Ada putingnya. Atau kita mendoakan kawan, mudahan panjang umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atau misalnya calon kepala daerah, atau misalnya siapa yo bobohan nang ya caleg-caleg lah datang kepada kita, doakanlah aku aja supaya terpilih jar kayak apa ya gitu yo, maka beri pulang amplopnya duit. Nah ujar guru kita tuh kada boleh jomang duitnya nih tak. Nah kayak apa tuh. Nah, jadi mau membagi orang nawara itu nya kadang nerima juga duitnya tak. Dukung aku jar, nah ya. Nah, walaupun jar guru kita sembahyang hajat, sembahyang hajat, nah, amun menerima duitnya juga jangan dimakan. Tadi datang orang makan duit deh, gaget makan duit. Duitnya jangan masuk ke dalam parut maksudnya. Betul. Tukarakan ke wadai atau tukarakan ke daging ayam, gulung daging ayamnya ke kucing gitu aja kah. Yang masuk ke perut kita. Nah, lamun mendoakan tuh kayak ini aja, ulun mendoakan kayak ini. Bila orang tuh misalnya hendak mencalonkan diri, hendak jadi pembakal atau caleg kah, ulun mendoakan misalnya, ya Allah jadikanlah bakal kalau inya jadi pembakal itu membuat inya ini bersebujur mengabdi kepada masyarakat, bujur-bujur mengabdi dan kada korupsi, jadi akan amunia jangan korupsi ya kada usah ya Allah. Nah itu misalnya tak cuman kada usah jawabang kita nih bakisah-kisah kan seakan-akan memadahkan kita ini mendukung inya. Apalagi misalnya tuan guru misalnya bakisah-kisah, nah jangan, harus berlayan aja, gitu nah. Makanya kan pemilu itu ada kotaknya tuh, kotak pemilu tuh. Kita disuruh berlayan kalau di situ, bakisah-kisah makanya ada kotaknya, pelindungnya supaya orang kada tahu. Nah, sama juga kita mendukung orang tuh dasar hati kita aja gitu nah. Cuman tadi bila kita mendoakan beputing, amun bacangan membuatinya adil, mengabdi kepada rakyat, kada korupsi, bujur-bujur nih mengabdi jadi pembakal, ayo ya Allah, jadikan yang pembakal mengkandai juga berusaha. Atau bisa juga kayak inilah ulun nih dipindah orang, mendoakan supaya ini, ulun doanya lain. Biarlah ya Allah ampunilah dosa-dosa sidin, jadikan sidin orang soleh, masukkan sidin ke dalam surga bighairi hisab. Doanya lain, tak asal mendoakan dah. Bahkan itu doa itu lebih bermanfaat untuk akhirat sidin. Nah jadi bila kita berdoa nang kada tahu akibatnya ini toh, jangan kita berdoa kecuali diputingi itu deh. Ya Allah minta sugih, minta duit, minta rezeki, kalau itu membuat ulun taat kepada pian. Nah mun kada taat kepada pian harus lagi sugih biar kayak ini jegin. Nah kayak itu adabnya tah. Nah doa salat hajat, jadi imba tuntung salam terserah pian imbanya nang baca yasin kah, baca salawat kah, atau langsung berdoa kah. Nah doa salat hajat, nah adab doa tahu aja sudah. Ya kalau mengangkat kedua tangan, ya kalau membaca bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, hanya kita berdoa. Ini doa sembahyang hajat itu misalnya sebenarnya macam-macam versinya. Ada yang panjang, ada yang handap. Cuma di sini yang handap aja. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Sebenarnya lah kita nih sembahyang hajat ini kadang mesti nang kita ada perlu mana hanya sembahyang hajat, kadang mesti itu kita tuh sebenarnya dianjurkan setiap malam sembahyang hajat. Sembahyang hajat tuh kadang mesti supaya kita perlu aja. Sebenarnya kita perlu taruh ulang lah. Kita sembahyang hajat ini sebenarnya juga fungsinya izharul ubudiyah, izharul iftiqar ilallah, menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah, menampakkan
perlunya kita kepada Allah gitu nah. Dengan kita sembahyang tuh nah, belum nih kita berdoa, kita sembahyang tuh nah, namanya sembahyang hajat menunjukkan kita nih perlu benar lawan Tuhan. Berhajat benar lawan Tuhan gitu nah. Itu kan hamba tuh kayak itu. Itu sudah pahala sudah. Kabul kada kabul di dunia ini, yang penting kita dapat pahala sudah mengerjakan sembahyang hajat kita. Nah, subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wassalamata min kulli ithmin la tada' li dzamban illa ghafartah. Amun orang berjamaah lalu imam membaca itu lana lah, li itu diganti dengan lana, la tada' lana zamban illa ghafartah. Tapi mun sorangan la tada' li zamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah illa farrajtah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, pendek aja doanya. Artinya, nah sini tulisakan artinya supaya tahu artinya. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, nang la ilaha illallahul halimul karim deh. Tiada Tuhan selain Allah yang maha bersifat hilim. Halim itu yang maha bersifat hilim. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat hilim atau halim, maha halim. Halim itu artinya Tuhan itu kepada hambanya nang maksiat, kepada hambanya nang berdosa nih, kadang menyegerakan menyiksa di dunia itu nah. Tapi menyiksanya di akhirat aja. Kalau inya bertobat di dunia, kada jadi juga disiksa di akhirat. Nah itu halim. Kita nih hari-hari ya mengerja dosa kita nih hari-hari ya maksiat kita nih. Tapi tetap baik kalau kita nih bisi rumah, tetap baik bisi kendaraan, tetap baik kita kalau makan 3 kali sehari. Tetap baik kita bisi pakaian, tetap baik kita bini kita anak kita ada mati, ada kita maksiat siang teh. Tuhan kadang menyegerakan menyiksa membalas di dunia kaina aja di akhirat. Tapi lamanya bertobat di dunia ada jadi juga di akhirat disiksa. Nah itu lambat marah kadang langsung menyiksa. Itu Allah Ta'ala tuh halim. Bahagianlah amun Tuhan tuh kada bersifat hilim, hancur sudah di dunia ini, hancur sudah mulai bahari-bahari hancur sudah. Kenapa? Di dunia ini banyak orang maksiat daripada taat. Namun Tuhan kada bersifat hilim, hancur sudah dunia ini, habis kita ini berapa anda. Nah karena Tuhan ini bersifat hilim, maka kita mengerja dosa kada langsung disiksa di dunia. Kayaknya aja di akhirat itu pun kalau kita kada bertobat, tapi mau kita bertobat kada jadi disiksa di akhirat. Maha pengampun tuh Tuhan. Nah, lamun orang telah paham, arti paham itu kan kenal, tahu, makrifat. Lawan Allah Ta'ala bersifat nang hilim nih, atau kada menyiksa langsung nih.
maka kita nang paham tuh pasti cinta lawan Tuhan, sayang lawan Tuhan, bertambah-tambah cinta lawan Tuhan. Ini bagi kita paham lah. Tapi lamun orang kada paham lah, orang kada bakal misalnya, atau kada paham, ingat tahu pada Tuhan itu lambat menyiksa. Semakin ingat tahu Tuhan itu lambat menyiksa, semakin maksiatnya di dunia, bertambah banyak maksiat. Jadinya nih dalam pemikirannya, Tuhan itu kan kada ilmu juga, Tuhan itu kada menyiksa juga. Ayo kada kita juga kita maksiat terus hari itu. Nah itu orang kada paham. Tapi lamun orang paham, orang mengerti, semakin inya memahami Tuhan itu lambat menyiksa, semakin inya cinta lawan Tuhan, maka bilanya semakin cinta lawan Tuhan, semakin kada wani inya maksiat lawan Tuhan. Gitu. Mun orang kada paham, semakin inya tahu Tuhan itu sifat halim, semakin behimat inya maksiat. Tuhan kan menyiksa juga, kayaknya juga Tuhan menyiksa. Ayo kita maksiat juga dulu jar. Behimatnya maksiat itu orang kada paham, kada bakal. Tapi orang paham, orang ma'rifat, Tuhan itu kan lambat menyiksa, berarti Tuhan itu baik. Lalu menimbulkan rasa cinta lawan Tuhan. Lalu semakin cinta lawan Tuhan, orang cinta tuh kada mau menyalahi peraturan kepada orang yang dicintai, bertambahnya kada wani maksiat, bertambahnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Lagi maha mulia, Al-Karim maha mulia, maha suci Allah, Tuhan penguasa, singgasana yang agung. Arasy kan singgasana yang agung. Nah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku mohon kepadamu segala hal yang bisa menghadirkan. Aku mohon kepadamu ya Allah, maksudnya aku meminta, memohon yang meminta. Aku mohon atau aku minta kepadamu ya Allah, segala yang bisa menghadirkan rahmatmu atau bisa menyebabkan dapat rahmatmu. Ulun meminta keperhatian ya Allah, apa saja yang menyebabkan ulun dapat rahmat pian. Contoh misalnya kita berdoa seperti itu kabul asli kabul lah. Saat ini nah kita begana di majlis taklim ini menyebabkan turun rahmat Allah kepada kita, berarti kabul doa kita. Nah apapun yang menyebabkan ulun dapat rahmat pian, ulun minta itu duduk di majlis taklim dapat rahmat Allah. Nah, i'tikaf di masjid dapat rahmat Allah, dan dorongan kuat untuk mendapatkan ampunanmu. Ya, apapun yang menyebabkan ulun ini diampuni pian, ulun minta itu ya Allah. Duduk di majlis taklim diampuni Tuhan dosa. Nah, atau misalnya baca salawat diampuni Tuhan dosa. Nah, luapan segala kebajikan. Nah, wal ghanimah min kulli birin tadi. Luapan segala kebajikan. Ghanimah itu kan artinya sama itu harta rampasan perang atau keberuntungan atau luapan segala kebajikan. Nah, ulun minta juga nih toh. Nah, dan keselamatan dari setiap dosa. Keselamatan dari setiap dosa. Bisa maknanya ini kita ini tagawi dosa lalu diampuni Tuhan, selamat kita. Nah, bisa juga kita ini hendak mengerja dosa tang diliwangkan Tuhan nah kepada taat misalnya, bisa juga kayak itu selamat daripada dosa, diliwangkan kepada taat. Ada jadi kita mengerja dosa atau mengerjakan dosa juga, cuman imbahnya diampuni Tuhan. Imbahnya diampuni Tuhan. Kita diampuni Tuhan itu bisa juga berkat doa orang lah. Ya, para wali-wali Allah Ta'ala itu setiap malam mereka sembahyang tahajud. Mereka berdoa bukan cuma untuk diri mereka, mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah aja, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Kita mengerja dosa karena kita umat Nabi Muhammad,
dapat kita doa para wali ini tuh, dapat kita kampun Allah Ta'ala. Nah makanya wali-wali Allah Ta'ala itu kita cintai, kita hadiahi, kita tawasuli mereka. Nah, karena mereka itu berjasa kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad nih supaya diampuni Tuhan. Dapat kita doa para wali. Nah, jangan engkau biarkan dosa menghampiriku kecuali engkau mengampuninya. Nah, itu makna daripada la tada' li dzamban illa ghafartah. Artinya bila ulun yang berdosa nih pasti pian ampuni. Nah, ulun minta kepastian pian ampuni ulun. Nah, nya di akhirat tuh lajar nang paling nang dihajatakan nah, oleh bubuhan umat manusia ini kampunan Tuhan tuh bang sudah. Kampunan Tuhan tuh sudah. Bila Tuhan tuh mampuni selesai sudah, nyaman sudah. Kampunan Tuhan. Nah, jangan biarkan kesedihan menghinggapiku kecuali engkau memberikan jalan keluarnya. Ya tadi wala hamman illa farajtah. Tidak ada kedukacaitan atau kesedihan kecuali engkau lapangkan atau engkau berikan jalan keluarnya. Nah, setiap kesusahan, setiap kesedihan engkau lapangkan, engkau berikan jalan keluarnya, solusinya. Nah, dan tiada suatu hajat yang engkau ridhai kecuali engkau memenuhinya. Jadi hajat kita minta kepada Allah Ta'ala, hajat yang Allah ridha, yang Allah senangi. Contoh misalnya kita minta keampunan, kan? Minta ilmu yang bermanfaat, minta supaya kawa istiqamah dalam sembahyang. Itu kan diri Allah Ta'ala. Nang belum tentu diri Allah Ta'ala, misalnya ya Allah, Allah minta sugih, belum tentu diri Allah Ta'ala. Sugih itu membawa kepada kekufuran. Minta duit banyak, belum tentu diri Allah Ta'ala. Nah jadi hajat kita tuh hajat nang kita pastikan itu Tuhan senang dengan hajat kita itu. Nah, yang diridhoi Allah Ta'ala, kecuali engkau memenuhinya atau mengabulkannya. Wahai zat yang maha kasih di antara para pengasih, ya tadi ya arhamar rahimin, wahai orang yang paling pengasih penyayang di antara orang yang paling pengasih penyayang itu Allah Ta'ala. Itu maksudnya yang paling pengasih penyayang. Lalu kita tutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan kita kau mengamalkanlah, minimalnya seminggu sekali kah, setiap malam Jumat kah. Dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, hajat dunia, hajat akhirah, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan kepada pian barataan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.